Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Judul khotbah hari ini adalah orang berhikmat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Melalui kitab Roma pasal 12, Rasul Paulus menerangkan bagaimana anak-anak Tuhan yang diselamatkan dapat merasakan kemenangan sejati dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang adalah kehendak dan rencana Tuhan. Pertama-tama, dia menasihatkan mengenai dasar bagi kita untuk berhasil dalam ibadah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati itu bukan hanya mendengar khotbah, tetapi mengaplikasi firman mimbar dalam hidup saudara masing-masing. Bukan hanya ibadah resmi, tetapi keseluruhan kehidupan kita sendiri harus menjadi ibadah. Apa yang dipegang dari firman mimbar dan memberi pengaruh rohani di bidang kehidupan kita masing-masing adalah kehidupan beriman Alkitabiah. Selanjutnya, Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan di gereja. Dikatakan bahwa kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Berdasarkan kesadaran rohani tersebut, dia menasihkan lagi hal-hal yang dipraktikkan. Intinya adalah memuliakan hubungan. Faktanya kita hidup di dalam hubungan sejak lahir hingga mati. Setiap orang ingin menjalani kehidupan yang sukses. Salah satu unsur terpenting adalah bergantung pada hubungan. Bergantung pada bagaimana kita berhubungan satu sama lain. Carnegie yang disebut sebagai guru tentang ilmu kesuksesan dan pengembangan diri menekankan bahwa keahlian pribadi berkontribusi hanya 15%. Selebihnya, hubungan manusia berkontribusi 85% untuk kesuksesan pribadi individu. Sehingga Carnegie bahkan mengekspresikan bahwa semua tindakan untuk terkait dengan hubungan manusia adalah manajemen manusia.
Artinya, ketika kita melakukan manajemen manusia, kita dapat menjalani kehidupan yang sukses, baik kenalan, rekan-rekan, keluarga, maupun sekolah, tempat kerja, dan semua hubungan. Kehidupan beriman dimulai oleh pemulihan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tuhan mengaruniakan kasih dan anugerah yang luar biasa kepada manusia yang telah jatuh ke dalam kutukan, hukuman karena peristiwa Kejadian pasal 3. Kasih tersebut adalah pemulihan melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Hubungan seteru diperdamaikan dengan Tuhan. Namun, kehidupan beriman tidak berakhir dengan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Mau tidak mau, kita harus menjalani kehidupan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam teks hari ini, Paulus menasihatkan jemaat Roma mengenai hubungan antara orang-orang kudus di dalam gereja dan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar gereja. Kuncinya adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan berdasarkan kasih Yesus Kristus. Kasih Yesus Kristus di kayu salib mengandung pesan bahwa bukan saja perdamaian antara Tuhan dan manusia, tetapi juga sesama manusia harus saling mengasihi. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat berdiri sebagai orang berhikmat yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan untuk menyelamatkan semua orang sebagai bejana rohani yang besar. Pokok bahasan yang pertama adalah tabiat yang suka mendahului dalam suatu tindakan. Dalam ayat 9 sampai 10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ciri khas dari gereja adalah berbagai macam orang berkumpul di sana. Jika 10 orang berkumpul, ada 10 warna. Jika 100 orang berkumpul, ada 100 warna. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia dengan satu rupa. Mereka berbeda latar belakang keluarga, pendidikan, pikiran, tindakan, dan penampilan. Siapapun juga saudara, kita semua tidak sama. Kemampuan penciptaan Tuhan itu luar biasa. Dengan demikian, gereja adalah sebuah komunitas yang berkumpul dengan berbagai macam orang. Oleh sebab itu, jika saudara tidak dapat melihat sesama dengan mata rohani, akan sulit untuk mencapai oneness, kesatuan. Dan juga itu akan menjadi celah dan saluran terbesar bagi setan untuk menyerang gereja. Jika kita saling salah paham karena pikirannya berbeda, komunitas kita akan terpecah belah. Rasul Paulus menasihatkan secara rinci bagaimana kita dapat mencapai oneness dengan bijaksana dalam situasi yang penuh dengan keragaman. Poin kuncinya di sini adalah mendahului, saling mendahului. Perkataan ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan dengan tindakan nyata. Setelah saudara bertengkar dengan pacar atau pasangan saudara, siapa yang mendahului meminta maaf? Memang jika tidak ada pertengkaran, itu paling baik. Tetapi pertengkaran itu sering dimuncul, ya kan? Pada waktu itu saling menimbang-nimbang saja, itulah tipuan setan. Siapa yang meminta maaf adalah pemenang walaupun itu merasa kalah. Siapa yang dapat memaafkan dahulu adalah seorang besar secara rohani.
Tabiat yang mendahului dapat membentuk oneness, kesatuan. Dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ibadah adalah hak istimewa yang hanya dapat dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan yang telah berdamai dengan Tuhan melalui kasih penyaliban dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun kita telah mengalami anugerah beribadah dalam keadaan berdamai dengan Tuhan, jika kita berselisih dengan orang lain, Tuhan tidak akan menerima ibadah itu. Jika kita membiarkan hati kita tanpa pengampunan, kita juga tidak enak. Itu membuat menghalang kasih karunia yang diberikan Tuhan, seolah-olah kolesterol menyumbat pembuluh darah ke dalam jantung. Maka kehidupan kita semakin menjadi kasar dan kering. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jika saudara membenci sesama dan memiliki seteru, saudara harus mengecek apakah saudara benar-benar diselamatkan. Rasul Paulus menekankan pentingnya pemulihan hubungan. Jika begitu, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan seperti itu? Dengan kekuatan, kemampuan, dan niat kita tidak dapat menjalani kehidupan seperti ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan kasih dalam teks hari ini bagi kita. Tidak berpura-pura, bukan kasih palsu. Ketika kita mengalami sepenuhnya kasih penyaliban Yesus Kristus, tabiat yang dapat mendahului akan terjadi. Dikatakan bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini yang jahat mengacu pada iblis dan yang baik mengacu pada Yesus Kristus. Ketika kita mengalami sepenuhnya kasih penyaliban Yesus Kristus, yaitu ketika kita menarik kesimpulan dengan satu-satunya Kristus, tabiat yang dapat mendahului akan terjadi. Wayne Grudem yang merupakan seorang teolog yang terkenal di dunia, mengatakan seperti ini mengenai kasih. Satu perkataan tanpa kasih pun membuat ragu-ragu. Satu tindakan tanpa kasih membuat perselisihan dan konflik. Semua yang lakukan tanpa kasih akan menjadi kesukaan setan. Sangat menyentuh dan setuju. Semua hal yang dilakukan tanpa kasih Yesus Kristus akan menjadi kesukacitaan setan. Karena itu Injil itu sangat penting. Kita harus hidup hanya oleh Injil. Kita harus mengedit kehidupan kita dengan berpusat pada Injil. Apa itu Injil? Kristus adalah Injil. Kasih penyaliban Yesus Kristus adalah kasih sendiri. Tuhan memeluk Adam dan Hawa yang takut karena peristiwa Kejadian pasal 3 dengan kasih yang luar biasa. Tuhan sendiri datang kepada mereka yang menyemat daun pohon-pohon ara dan membuat cawat karena takut akan dosa-dosa mereka setelah memakan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di manakah engkau, Adam? Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Terhadap pertanyaan bahwa mengapa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Adam berdalih kepada Hawa, dan Hawa berdalih kepada ular. Itulah penampilan orang berdosa.
Namun Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang sebagai tanda darah penyaliban dan mengenakannya pada mereka. Tuhan menunjukkan kasih Tuhan yang menaungi segalanya. Kita mengalami kasih yang luar biasa ini di kayu salib Yesus Kristus. Hidup oleh Injil adalah hidup oleh kasih penyaliban Yesus Kristus. Kasih yang saling menaungi harus menjadi prinsip hidup kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kehidupan saudara dapat menjadi kehidupan penuh dengan kasih penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus dahulu dan menyampaikan kasih-Nya. Pokok bahasan yang kedua adalah tabiat suka mendampingi. Dalam ayat 14 ayat 15, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus memiliki tabiat suka mendampingi, yaitu kehidupan yang mengatasi situasi dan kondisi apapun untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam dunia ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Kebanyakan orang berduka cita dengan rasa sakit orang lain dan juga menangis bersama mereka. Namun, sebaliknya mereka pelit untuk bersuka cita dengan kegembiraan orang lain. Di Korsel ada sebuah pepatah seperti ini. Jika sepupu beli tanah, perutku sakit. Jika sepupuku membeli tanah, kita harus mengucapkan selamat kepadanya. Tetapi tidak begitu. Setelah terjadi peristiwa kejadian pasal 3, semua manusia berubah menjadi berpusat pada diri sendiri. Kita harus menjalani kehidupan yang berbeda dengan budaya duniawi. Kita harus menjalani kehidupan yang berpusat pada hanya Kristus yang berasal dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1, bukan budaya duniawi yang berpusat pada diri sendiri yang berasal dari Kejadian pasal 3. Inilah jawaban dari hari Paskah yang menikmati perjanjian darah. Dan juga kita harus menjalani kehidupan yang berpusat pada hanya kerajaan Allah yang berasal dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Bukan budaya Nephilim yang berpusat pada materi yang berasal dari Kejadian pasal 6. Harus ada bukti kedatangan kerajaan Allah melalui kehidupanku. Ketika jiwa-jiwa diselamatkan melalui kehidupanku, kerajaan Allah telah datang. Inilah jawaban dari hari raya pengumpulan hasil yang menikmati latar belakang kerajaan Allah. Dan juga kita harus memiliki tabiat yang dipenuhi oleh hanya Roh Kudus yang berasal dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bukan budaya Menara Babel yang berpusat pada kesuksesan duniawi yang berasal dari Kejadian pasal 11. Inilah jawaban yang hari Pentakosta yang menikmati kepenuhan Roh Kudus. Kita harus menjalani kehidupan yang menikmati hanya 3K dan jawaban dari 3 hari raya. Bukan kehidupan yang berpusat pada 3 hal tersebut. Melalui teks hari ini, Paulus terus menyebut unsur-unsur untuk hidup yang dapat memberi pengaruh rohani dan penuh semangat dalam lapangan kehidupan kita masing-masing. Dalam ayat 16, kehidupan yang merendahkan diri. Dalam ayat 17, kehidupan yang melakukan kebaikan. Dalam ayat 18, kehidupan yang berdamai dengan semua orang. Singkatnya, jalankan kehidupan yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam ayat 21, diproklamasikan sebagai kesimpulan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu berarti lampaui semua situasi dengan
kekuatan Injil. Hal ini dimungkinkan ketika kita memiliki tabiat suka mendampingi, yaitu with, oneness, Immanuel oneness. Ketika kita memiliki tabiat rohani yang bersama dengan Allah Tritunggal Maha Kudus selama 24 jam, kita dapat melampaui batasan kita. Ketika kita mengalami berkat tata yang heavenly power, kekuatan surgawi, kita akan melampaui batasan diri sendiri, lingkungan, situasi, dan kondisi apapun. Kemudian kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Dalam ayat 14 hingga 21, Rasul Paulus menasihatkan berulang kali dengan penjelasan dari berbagai sudut. Pada akhirnya, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan harus datang melalui kehidupan kita. Apa yang harus kita miliki adalah satu saja. Itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih seteru dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Tuhan memberi tugas kita sebagai pelayanan pendamaian agar hubungan permusuhan dengan Tuhan berubah menjadi hubungan berdamai dengan Tuhan. Untuk itu, kita harus memiliki tabiat suka mendampingi. Pengkhotbah ekspositori yang terkenal Pendeta Warren Wiersbe mengatakan sesuatu yang sangat penting. Anda dapat menjadi seorang Kristen karena seseorang memberi hati kepada Anda. Sekarang giliran Anda. Benar, sangat benar. Karena seseorang melaksanakan pelayanan pendamaian, kita dapat diselamatkan. Kita dapat berdiri sebagai orang yang dapat menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi duta Kristus yang menyelamatkan jiwa-jiwa dengan tabiat suka mendampingi dan sikap rohani bahwa sekarang adalah giliran saya. Sebagai kesimpulan, ada sebuah buku yang ditulis oleh John Templeton yang mendirikan Pengharapan Templeton. Buku berjudul Semangat memiliki subjudul yakni Lokomotif yang membawa perubahan yang bahagia dalam hidupku. Templeton telah disebut sebagai legenda hidup di Wall Street and investor rohani dan investor rohani. Dia menjelaskan tentang 120 aturan hidup untuk kehidupan yang sukses dalam buku ini. Yang paling dia tekankan adalah semangat, sebagaimana judul buku. Semangat adalah lokomotif dan kekuatan pendorong kehidupan yang membawa perubahan yang bahagia. Setiap orang memiliki semangat ini, dan ketika kita membangunkan semangat yang terpendam, itu akan menjadi titik balik bagi kita untuk kembali ke kesuksesan. Dalam ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini kerajaan berarti semangat. Dalam bahasa aslinya artinya memeluk api di dalam hati. Kita harus menjadi bongkahan api dengan Injil untuk mewujudkan tugas yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara menjadi orang berhikmat yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dalam situasi dan kondisi apapun dengan semangat, antusiasme yang menyelamatkan semua orang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi kasih penyaliban Kristus. Biarlah kami dapat mengalami kasih Kristus dengan berlimpah dahulu. Kemudian dapat menyampaikan kasih Kristus kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kiranya kami dapat mendahului dalam mengasihi, membantu, melayani, dan memberi hormat kepada orang lain.
Kiranya kami dapat memiliki tabiat suka mendampingi dengan firman yang merupakan Tuhan, doa, dan penginjilan dan misi. Sehingga kami dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dalam semua bidang hidup kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.